Rohayu, Cahayu, Cah Bagus. Hati-hati, tahun 2026 dipercaya bukan tahun biasa. Banyak orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Baru berbohong, tidak lama kemudian terbongkar. Baru menyakiti orang, hidup mendadak terasa sempit. Baru berniat buruk, jalan rezeki tiba-tiba tertutup dari arah yang tidak disangka. Apakah ini kebetulan? Ataukah roda karma sedang berputar lebih cepat? Malam ini, Sabda Palon akan membuka satu rahasia tua dari leluhur Jawa tentang pengadilan tak kasat mata yang sedang berlangsung di tengah kehidupan manusia. Tetaplah menyimak, karena mungkin tanpa sadar kita semua sedang berada di ruang sidang itu. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rohayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Kalau kalian merasa hidup akhir-akhir ini terasa aneh, baru saja berbohong, beberapa hari kemudian terbongkar. Baru saja menyakiti orang, tidak lama kemudian hidup sendiri terasa sempit. Baru saja berniat buruk, jalannya malah mentok dari segala arah. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mempercepat akibat dari setiap perbuatan manusia. Lalu banyak orang bertanya, apakah tahun 2026 adalah tahun karma? Sabdo Palon tidak akan menjawab iya atau tidak. Karena karma bukan petugas parkir yang menunggu tahun tertentu. Karma sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal pilihan. Tetapi ada masa-masa tertentu ketika roda akibat bergerak lebih cepat. Dan banyak leluhur Jawa dahulu percaya ketika zaman memasuki titik tertentu, alam akan membantu memperlihatkan isi hati manusia yang sebenarnya. Yang selama ini disembunyikan akan muncul. Yang selama ini ditutup-tutupi akan terbuka sendiri. Dan tahun 2026 oleh banyak penghayat kebatinan Jawa dianggap sebagai salah satu masa ketika pengadilan batin sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Bukan pengadilan manusia, bukan pengadilan negara, tetapi pengadilan yang lebih tua dari kerajaan manapun. Pengadilan Rasa, pengadilan semesta, pengadilan karma. Pengadilan yang tidak memakai palu. Cahayu, Cah Bagus. Kalian tahu apa yang lucu? Manusia sangat takut diadili orang lain. Takut dicibir, takut difitnah, takut dipermalukan. Tetapi jarang takut pada hakim yang selalu ikut kemana-mana. Namanya hati nurani. Di dalam serat Darmo Gandul, terdapat ajaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar bisa bersembunyi dari akibat perbuatannya. Karena yang mencatat bukan kertas, yang mencatat adalah kesadaran. Leluhur Jawa mengenalnya sebagai rasa sejati. Ada pitutur tua yang berbunyi, sing nandur bakal ngunduh. Artinya, siapa menanam akan memanen. Sederhana sekali, tetapi manusia modern sering merasa dirinya lebih pintar daripada hukum itu. Menipu sedikit, asal tidak ketahuan. Memfitnah sedikit, asal aman. Mengkhianati sedikit,
asal untung. Masalahnya, alam tidak bekerja berdasarkan ketahuan atau tidak ketahuan. Alam bekerja berdasarkan getaran yang ditinggalkan oleh tindakan. Kalian mungkin berhasil membohongi manusia, tetapi sangat sulit membohongi diri sendiri. Karena setiap tindakan meninggalkan jejak di dalam alam bawah sadar. Dalam psikologi modern, hal ini mirip dengan bagaimana memori emosional tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Rasa bersalah yang tidak selesai, kemarahan yang dipendam, ketakutan yang disembunyikan, semuanya terus memancarkan pengaruh. Dan seringkali, apa yang disebut karma bukan hukuman dari luar, melainkan akibat dari energi yang terus dipelihara di dalam diri. Kisah Jawa kuno tentang seorang Demang serakah. Di zaman Mojopahit akhir, konon pernah ada seorang Demang yang terkenal kaya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar. Tetapi kekayaannya dibangun dari penderitaan rakyat kecil. Upeti dinaikkan, pajak diperas, hasil panen dirampas. Orang-orang takut padanya. Dan karena semua takut, ia merasa dirinya aman. Suatu malam, datang seorang tua berpakaian lusuh. Sang tua berkata, "Wahai Demang, apa yang kau simpan hari ini akan mencari jalan pulang kepadamu." Demang tertawa. Baginya itu hanya omong kosong orang miskin. Bertahun-tahun kemudian, anak-anaknya saling berebut warisan. Keluarganya pecah. Tanahnya dijual sedikit demi sedikit. Dan sebelum meninggal, Demang itu hidup sendiri tanpa teman. Orang-orang tidak datang karena hormat. Orang datang karena ingin memastikan ia benar-benar mati. Sadis? Tidak. Ini bukan kutukan. Ini akibat. Ketika seseorang terlalu lama menanam ketakutan, ia tidak sedang membangun kerajaan. Ia sedang membangun kesepian. Dan kesepian itu akhirnya kembali dalam bentuk yang berbeda. Mengapa 2026 terasa lebih cepat? Nah, ini bagian yang menarik. Banyak orang merasakan bahwa beberapa tahun terakhir, akibat dari tindakan muncul lebih cepat. Dulu seseorang bisa berbuat buruk bertahun-tahun, sekarang hanya hitungan minggu. Mengapa? Secara spiritual Jawa, ada keyakinan bahwa dunia memasuki masa terbukanya lapisan-lapisan batin manusia. Topeng semakin sulit dipakai, kepalsuan semakin berat dipertahankan, dan kebohongan semakin cepat runtuh. Secara modern, fenomena ini juga masuk akal. Media sosial membuat semua jejak tersimpan. Teknologi membuat informasi bergerak lebih cepat. Pikiran manusia semakin terhubung. Gelombang perhatian semakin pendek. Fokus semakin rapuh. Dalam kondisi seperti itu, isi bawah sadar lebih mudah muncul ke permukaan. Orang yang penuh amarah menjadi semakin mudah meledak. Orang yang penuh iri menjadi semakin mudah tersiksa. Orang yang penuh kasih menjadi semakin mudah menarik pertolongan. Maka jangan heran jika tahun 2026 terasa seperti cermin raksasa. Apa yang ada di dalam hati lebih cepat dipantulkan oleh kehidupan. Dan percaya atau tidak, banyak manusia sedang memasuki ruang sidang yang mereka bangun sendiri. Bukan karena dihukum langit, tetapi karena panen telah tiba. Dan ketika panen datang, ladang tidak pernah berbohong. Tetapi tunggu dulu Cahayu, Cah Bagus.
Pengadilan karma bukan hanya tentang hukuman. Ada rahasia yang jauh lebih mengejutkan. Karena ternyata orang baik pun sedang diadili. Dan banyak yang tidak sadar bahwa kebaikan palsu pun memiliki akibatnya sendiri. Itulah yang akan kita bahas pada batch 2. Cahayu, cah bagus. Kalau mendengar kata karma, kebanyakan orang langsung membayangkan hukuman. Orang jahat kena batunya, penipu tertipu, pemfitnah difitnah, pengkhianat dikhianati. Selesai. Padahal pengadilan karma jauh lebih rumit daripada itu. Karena bukan hanya kejahatan yang diadili, kebaikan yang palsu pun ikut diperiksa. Niat yang tersembunyi pun ikut ditimbang. Bahkan topeng kesalehan yang dipakai bertahun-tahun bisa tiba-tiba runtuh dalam satu peristiwa kecil. Dan disinilah banyak manusia mulai kebingungan. Aku sudah baik kok hidupku masih berat. Aku rajin membantu orang kok masih banyak masalah. Aku sudah berdoa kok tetap diuji. Mungkin pertanyaannya bukan apa yang dilakukan, tetapi dari ruang batin mana semua itu dilakukan. Ketika kebaikan menjadi topeng, dalam pitutur Jawa kuno terdapat ajaran ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, harga raga tampak dari penampilan. Tetapi ada bagian yang sering dilupakan, bahwa yang menentukan kualitas hidup bukan sekedar apa yang terlihat, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya. Ada orang membantu karena kasih, ada orang membantu karena ingin dipuji, ada orang bersedekah karena peduli, ada orang bersedekah supaya dianggap suci. Secara lahiriah sama, tetapi secara batin sangat berbeda. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai niat sejati. Karena alam tidak hanya membaca tindakan, alam membaca getaran di balik tindakan. Dan tahun-tahun seperti 2026 sering dianggap sebagai masa ketika niat tersembunyi lebih mudah terbongkar. Tiba-tiba orang yang selama ini terlihat baik, kedoknya terbongkar. Tiba-tiba tokoh yang dipuja jatuh karena kesombongannya sendiri. Tiba-tiba seseorang yang dianggap suci ketahuan menyimpan kerakusan. Mengapa? Karena topeng membutuhkan tenaga untuk dipertahankan. Sedangkan kebenaran tidak. Kebenaran hanya perlu menunggu waktu. Kisah Panembahan dan Sumur Kering. Dalam kisah tutur Jawa Lama, diceritakan seorang panembahan yang terkenal sangat dermawan. Setiap bulan ia membagi makanan. Setiap musim panen ia memberi sedekah. Namanya harum di mana-mana. Rakyat memujinya. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Ia melakukan semua itu demi kekuasaan. Ia ingin dicintai. Ia ingin dipuja. Ia ingin dianggap paling mulia. Suatu hari, sumur besar di halaman padepokannya mengering. Orang-orang heran, padahal musim hujan masih panjang. Banyak dukun datang, banyak orang pintar dipanggil, tidak ada yang berhasil. Sampai datang seorang sesepuh tua. Sesepuh itu berkata, "Yang kering bukan sumurnya, yang kering adalah ketulusanmu." Malam itu, konon Panembahan menangis untuk pertama kalinya.
bukan karena kehilangan air, tetapi karena melihat isi hatinya sendiri. Dan beberapa bulan setelah ia mulai berubah, air kembali muncul. Cah Ayu, Cah Bagus, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi maknanya sangat nyata. Kadang hidup menjadi berat bukan karena alam membenci kita, tetapi karena batin kita mulai menjauh dari kejujuran. Saat pikiran menjadi penjara. Sekarang mari bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan modern. Kalian pernah melihat orang kaya yang tidak bisa tidur? Pernah melihat orang terkenal yang hidup dalam kecemasan? Pernah melihat orang yang memiliki segalanya, tetapi tetap gelisah? Leluhur Jawa sudah lama memahami hal ini. Dalam Serat Centini terdapat banyak wejangan tentang pentingnya selaras antara lahir dan batin. Karena ketika keduanya bertengkar, manusia kehilangan ketentraman. Ilmu modern juga menemukan hal yang serupa. Ketika seseorang terus hidup dalam kebohongan, otak bekerja lebih keras. Ia harus mengingat cerita palsu, ia harus menjaga citra, ia harus mempertahankan topeng. Akibatnya, stres meningkat. Tubuh memproduksi hormon tekanan lebih banyak. Tidur terganggu, fokus menurun, emosi menjadi tidak stabil. Lalu orang berkata, "Aku kena karma." Padahal seringkali karma itu sedang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Inilah yang jarang dipahami. Karma bukan selalu petir yang menyambar. Karma sering datang sebagai pikiran yang tidak bisa diam, sebagai rasa takut yang tidak punya nama, sebagai kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, sebagai hidup yang terasa kosong meskipun penuh kemewahan. Dan jika tahun 2026 benar-benar menjadi tahun pengadilan karma, maka yang paling banyak diperiksa bukan rekening, bukan jabatan, bukan pengikut, bukan gelar, melainkan keadaan hati. Karena hati yang jujur akan semakin kuat, sedangkan hati yang penuh kepalsuan akan semakin lelah mempertahankan sandiwara. Namun, ada satu jenis karma yang jauh lebih misterius, lebih tua daripada usia manusia, lebih dalam daripada kesalahan pribadi, yaitu karma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karma keluarga, karma leluhur, karma garis keturunan. Dan banyak orang tanpa sadar sedang hidup di dalam pola itu. Apa sebenarnya yang diwariskan leluhur kepada anak cucunya? Harta, nama besar, atau justru luka yang belum selesai? Itulah gerbang yang akan kita buka pada batch 3. Cah Ayu, Cah Bagus. Kalau mendengar kata warisan, kebanyakan manusia langsung membayangkan tanah, rumah, sawah, emas, atau rekening. Padahal ada warisan yang jauh lebih besar daripada semuanya, tetapi tidak terlihat oleh mata, tidak tercatat di surat hukum, tidak bisa dibagi di meja keluarga. Warisan itu adalah pola hidup, cara berpikir, cara merasakan, cara menyikapi dunia, dan terkadang luka yang tidak pernah diselesaikan oleh leluhur. Karma garis keturunan. Dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa, terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Ia adalah sambungan dari banyak kisah sebelum dirinya lahir. Leluhur Jawa mengenalnya sebagai terah, jejak panjang yang mengalir dari generasi ke generasi. Bukan berarti anak harus menanggung dosa leluhur, bukan. Tetapi anak sering mewarisi pola yang dibentuk oleh pengalaman leluhur.
Misalnya, seorang kakek hidup dalam kemiskinan yang sangat berat. Karena takut miskin lagi, ia menjadi sangat pelit. Anaknya tumbuh melihat ketakutan itu, lalu mewarisi rasa takut yang sama. Cucunya pun hidup dengan kecemasan yang sama. Padahal keadaan sudah berubah, tetapi rasa takutnya tetap tinggal. Lihatlah, yang diwariskan bukan kemiskinannya, yang diwariskan adalah ketakutannya. Dalam psikologi modern, hal seperti ini dikenal sebagai pola antar generasi. Trauma, ketakutan, kebiasaan, cara memandang dunia bisa diwariskan melalui lingkungan dan pengalaman keluarga. Leluhur Jawa sudah memahami hal ini jauh sebelum istilah psikologi ditemukan. Mereka berkata, anak polah bopo kepradah. Artinya, perilaku anak sering menjadi akibat dari apa yang dilakukan orang tua. Maknanya sangat mendalam, karena setiap tindakan meninggalkan jejak, dan jejak itu kadang melintas beberapa generasi. Kisah terah yang kehilangan arah. Di dalam kisah-kisah tua babat tanah Jawa, sering muncul cerita tentang keluarga besar yang awalnya berjaya, memiliki tanah luas, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, tetapi perlahan-lahan runtuh. Bukan karena diserang musuh, melainkan karena kesombongan yang diwariskan. Konon, ada sebuah terah bangsawan yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka lebih tinggi daripada rakyat biasa. Generasi pertama bangga, generasi kedua mulai meremehkan orang lain, generasi ketiga menjadi malas, generasi keempat kehilangan semuanya. Mengapa? Karena kesombongan membuat mereka berhenti belajar. Mereka merasa sudah sampai, padahal kehidupan terus bergerak. Kadang karma keluarga bukan kutukan gaib. Kadang hanya pola buruk yang dibiarkan tumbuh terlalu lama, dan pola itu akhirnya memakan keturunannya sendiri. Lihatlah kehidupan sekarang. Berapa banyak keluarga yang terus mengulang pertengkaran yang sama. Ayah marah, anak tumbuh menjadi pemarah, lalu cucu mengalami hal yang sama, seolah-olah hidup berjalan melingkar. Padahal sebenarnya tidak ada kutukan. Yang ada adalah pola yang tidak pernah disadari. Ritual Jowo memutus pola karma. Nah, disinilah leluhur Jowo memiliki pendekatan yang menarik. Mereka tidak hanya melihat masalah, mereka juga mencari cara untuk membersihkan batin. Salah satu laku yang dikenal dalam tradisi Jowo adalah tirakat sunyi. Bukan pesugihan, bukan meminta kekuatan gaib, melainkan menyepi untuk melihat isi diri sendiri. Sederhana sekali, tetapi berat dilakukan. Caranya, pilih malam yang tenang, matikan gangguan, duduk bersila dengan nyaman, atur napas perlahan, lalu tanyakan kepada diri sendiri, pengolahan apa yang terus berulang dalam hidupku? Rasa sakit apa yang selalu datang dengan wajah berbeda? Ketakutan apa yang diam-diam mengendalikan keputusanku? Jangan buru-buru menjawab, diam, rasakan, amati. Biarkan ingatan muncul, biarkan emosi berbicara. Dalam tradisi Jowo, ini disebut olah rasa. Dalam psikologi modern, ini mirip proses refleksi mendalam dan kesadaran diri. Ketika perhatian diarahkan ke dalam, otak mulai menghubungkan pola-pola yang selama ini tersembunyi. Memori bawah sadar perlahan muncul ke permukaan. Apa yang tidak disadari menjadi terlihat, dan apa yang terlihat lebih mudah diubah.
ada satu pitutur yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Semar. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa bergantung pada harta, berwibawa tanpa mengandalkan kesaktian. Maknanya, kekuatan terbesar bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan pola buruk dalam diri sendiri. Karena musuh paling tua manusia seringkali bukan orang lain, melainkan bayangan yang dibawa sejak lama. Dan Cak Hayu, Cak Bagus, jika tahun 2026 benar-benar menjadi tahun percepatan karma, maka pola-pola lama itu akan semakin mudah terlihat. Rahasia keluarga yang disembunyikan bertahun-tahun bisa muncul. Konflik lama yang dikubur bisa naik ke permukaan. Luka lama yang dianggap selesai bisa datang kembali. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk disembuhkan. Namun, masih ada lapisan yang lebih dalam lagi. Karena tidak semua karma lahir dari tindakan. Ada karma yang lahir dari ucapan. Dan lebih banyak manusia jatuh karena lidah daripada karena senjata. Tentang itulah kita akan berjalan lebih jauh pada batch selanjutnya. Karena tahun 2026 bisa menjadi tahun ketika setiap kata kembali kepada pemiliknya. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Ada satu benda yang panjangnya tidak sampai sejengkal, tetapi mampu menghancurkan keluarga, mampu memecah persaudaraan, mampu meruntuhkan kerajaan, mampu mengubah sahabat menjadi musuh. Benda itu bukan keris, bukan tombak, bukan senjata perang, melainkan lidah manusia. Dan di zaman sekarang, lidah itu bahkan memiliki ribuan bentuk. Status, komentar, pesan singkat, video, postingan, dan segala sesuatu yang keluar dari pikiran tanpa disaring oleh kebijaksanaan. Karma ucapan yang kembali kepada pemiliknya. Leluhur Jawa sangat berhati-hati dalam berbicara, karena mereka percaya kata-kata bukan sekedar suara. Kata-kata adalah energi. Kata-kata adalah benih. Kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah kutukan. Tergantung bagaimana digunakan. Ada pitutur tua yang berbunyi, aji ning diri ono ing lati. Harga diri seseorang tampak dari lidahnya, bukan dari pakaiannya, bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, tetapi dari apa yang keluar dari mulutnya. Lucunya, manusia modern justru sering bangga ketika mampu menyakiti orang dengan kata-kata, merasa cerdas ketika menghina, merasa hebat ketika mempermalukan, merasa menang ketika menjatuhkan. Padahal setiap ucapan meninggalkan jejak, bukan hanya pada orang yang mendengar, tetapi juga pada orang yang mengucapkannya. Dalam ilmu psikologi modern, semakin sering seseorang mengulang suatu pikiran atau ucapan, semakin kuat jalur saraf yang terbentuk di otaknya. Artinya, orang yang terus mengulang kebencian sedang melatih dirinya menjadi pembenci. Orang yang terus mengulang kemarahan sedang memperkuat kemarahannya sendiri.
Orang yang terus mengulang fitnah sedang membangun penjara batin untuk dirinya. Maka jangan heran jika banyak orang terlihat menang di luar tetapi kalah di dalam. Kisah empu dan kata-kata yang menjadi nyata. Dalam kisah-kisah tua tanah Jawa, terdapat cerita tentang seorang empu yang terkenal bijaksana. Banyak orang datang meminta petuah. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan kemarahan yang besar. Ia dihina tetangganya, difitnah, dipermalukan. Ia meminta empu itu memberikan kutukan. Empu hanya tersenyum, lalu berkata, "Jika engkau melempar lumpur kepada orang lain, tanganmulah yang kotor lebih dahulu." Pemuda itu tidak puas. Ia tetap marah, tetap menyimpan dendam, tetap mengutuk setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, orang yang dibencinya justru hidup baik-baik saja. Sedangkan dirinya semakin gelisah, semakin pahit, semakin sengsara. Akhirnya, ia kembali kepada sang empu. Dan empu itu berkata, "Lihatlah, kutukanmu memang bekerja." Pemuda itu terkejut. "Di mana hasilnya?" Empu menjawab, "Kutukan itu bekerja pada dirimu sendiri." Kadang manusia lupa. Ketika kita menyimpan kebencian terlalu lama, orang yang paling banyak diracuni bukan musuh kita, melainkan diri kita sendiri. Ritual Jawa membersihkan getaran ucapan. Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa memiliki satu laku sederhana yang mulai dilupakan. Namanya Topo Tutur, puasa ucapan. Bukan berarti tidak berbicara sama sekali, melainkan berbicara seperlunya, mengurangi keluhan, mengurangi gunjingan, mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Caranya sederhana. Selama satu malam atau satu hari jika mampu, perhatikan setiap kata yang keluar. Sebelum berbicara, tanyakan 3 hal. Apakah benar? Apakah perlu? Apakah membawa manfaat? Jika tidak, diam. Dalam tradisi Jawa, diam bukan kelemahan. Diam adalah ruang untuk mendengar rasa. Dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu meningkatkan kesadaran diri, mengurangi impuls emosional, menguatkan kontrol bagian otak yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Artinya, leluhur Jawa dan ilmu modern bertemu di tempat yang sama, yaitu kesadaran. Karena semakin sadar seseorang, semakin kecil kemungkinan ia menciptakan karma baru yang menyakitkan. Dan semakin sadar seseorang, semakin mudah ia melihat akibat sebelum akibat itu datang. Ada sebuah kutipan yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, tidak sibuk mengejar kepentingan pribadi, tetapi sibuk memberi manfaat. Inilah salah satu penawar karma yang paling kuat. Bukan mantra, bukan jimat, bukan benda pusaka, melainkan ketulusan. Namun, Cahayu, Cah Bagus, masih ada rahasia terakhir yang paling jarang dibahas. Rahasia yang membuat banyak orang takut ketika memasuki tahun 2026. Karena pengadilan karma yang sesungguhnya bukan terjadi setelah kematian. Bukan pula di tempat gaib yang jauh, melainkan sedang berlangsung sekarang, setiap hari, setiap napas. Dan sebagian besar manusia bahkan tidak menyadarinya. Pada batch 5, kita akan membuka tabir terakhir itu.
tabir tentang mengapa kehidupan sendiri adalah ruang sidang terbesar dan bagaimana cara keluar dari lingkaran karma tanpa harus melawan siapapun, tanpa harus membenci siapapun, tanpa harus lari kemanapun. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sampailah kita di gerbang terakhir. Gerbang yang selama ini sebenarnya tidak pernah tertutup. Tetapi manusia terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa melihat ke dalam. Banyak orang bertanya, kapankah karma datang? Padahal karma tidak sedang dalam perjalanan. Karma sudah berada di dalam kehidupan itu sendiri. Ia hadir dalam setiap pilihan, dalam setiap niat, dalam setiap ucapan, dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan tahun 2026 oleh sebagian kalangan spiritual Jawa dipandang sebagai masa ketika cermin kehidupan menjadi lebih jernih, yang baik lebih mudah terlihat, yang buruk lebih mudah terbuka, yang palsu lebih sulit disembunyikan, yang tulus lebih mudah menemukan jalannya. Ruang sidang itu bernama kehidupan. Cah Ayu, Cah Bagus. Banyak manusia membayangkan pengadilan karma seperti kisah-kisah menakutkan. Ada hakim gaib, ada catatan rahasia, ada hukuman yang turun dari langit. Padahal seringkali ruang sidang itu adalah kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang terus berbohong, kehidupannya perlahan dipenuhi ketakutan. Ketika seseorang terus menyebarkan kebencian, hatinya perlahan kehilangan kedamaian. Ketika seseorang terus memelihara iri hati, kebahagiaan orang lain berubah menjadi siksaan bagi dirinya. Lihatlah, hukuman tidak selalu datang dari luar. Kadang akibat sudah muncul sejak perbuatan itu dilakukan. Dalam Kakawin Sutasoma terdapat ajaran terkenal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna yang lebih dalam adalah alam memiliki hukum keseimbangan yang tidak memihak siapapun. Api membakar siapa saja yang menyentuhnya. Air membasahi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Begitu pula akibat perbuatan. Ia tidak memilih orang kaya atau miskin, tidak memilih rakyat atau pejabat, tidak memilih ulama atau orang biasa. Semua berada di bawah hukum yang sama. Yang membedakan hanyalah seberapa cepat manusia menyadarinya. Rahasia terbesar para leluhur. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, dan mungkin inilah rahasia terbesar yang diwariskan para leluhur Jawa. Bahwa tujuan hidup bukan menghindari karma, melainkan memahami karma. Karena selama manusia hidup, ia akan terus menanam, dan selama ia menanam, ia akan terus memanen. Yang perlu diubah bukan hukum panennya, yang perlu diubah adalah benih yang ditanam. Dalam Serat Centini, terdapat banyak wejangan tentang laku mawas diri, melihat diri sendiri sebelum menyalahkan dunia, memeriksa hati sendiri sebelum menghakimi orang lain. Karena sumber kekacauan terbesar manusia seringkali bukan dunia luar, melainkan dunia batinnya sendiri. Manusia suka menunjuk kesalahan orang lain,
Padahal 4 jari lain sedang menunjuk dirinya sendiri. Manusia suka mencari kambing hitam, padahal bayangannya sendiri belum pernah diajak bicara. Manusia suka sibuk mengubah dunia, tetapi takut mengubah kebiasaan buruknya sendiri. Maka jika ada yang bertanya kepada Sabdo Palon, bagaimana menghadapi tahun pengadilan karma? Jawabannya sederhana, jadilah lebih jujur. Bukan kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi kepada diri sendiri. Karena kejujuran batin adalah pintu pertama menuju kebebasan. Ritual penutup, ngaca batin, Cahayu, Cabagus. Sebagai penutup, ada satu lagu sederhana yang diwariskan dalam berbagai tradisi kebatinan Jawa. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan sesajen mahal, tidak membutuhkan benda pusaka, hanya membutuhkan keberanian. Namanya ngaca batin, bercermin ke dalam diri. Caranya sederhana. Sebelum tidur, duduklah beberapa menit dalam keadaan tenang. Tarik nafas perlahan, lepaskan perlahan. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, hari ini siapa yang kusakiti? Hari ini siapa yang kubantu? Hari ini ucapan mana yang perlu kuperbaiki? Hari ini niat mana yang perlu kuluruskan? Jangan membela diri, jangan mencari alasan, jangan menyalahkan siapapun. Lihat saja dengan jujur. Dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu memperkuat kesadaran diri, refleksi kognitif, dan integrasi memori emosional. Dalam bahasa leluhur Jawa, ini disebut mulat sariro, melihat diri sendiri. Karena orang yang mampu melihat dirinya dengan jujur akan lebih mudah mengubah hidupnya. Dan orang yang terus memperbaiki dirinya tidak perlu takut pada pengadilan karma. Sebab setiap hari ia sudah mengadili dirinya sendiri dengan kesadaran. Ada sebuah pitutur yang sering diwariskan dalam kebijaksanaan Jawa. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singgah untuk minum. Singkat, sementara. Tidak perlu digunakan untuk menumpuk dendam. Tidak perlu digunakan untuk menumpuk kebencian. Tidak perlu digunakan untuk memelihara kesombongan. Karena pada akhirnya, yang dibawa pulang bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian, melainkan kualitas batin yang berhasil kita bangun selama hidup. Maka, jika benar tahun 2026 adalah tahun percepatan karma, jangan takut, jangan panik, jangan sibuk mencari perlindungan ke sana kemari. Gunakan sebagai kesempatan untuk membersihkan hati, meluruskan niat, memperbaiki ucapan, menguatkan welas asih, menyelesaikan luka lama, dan kembali menjadi manusia yang utuh. Rahayu, terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah ketenangan dalam hati, terjadilah keberanian untuk melihat diri sendiri, terjadilah kebijaksanaan dalam setiap ucapan, terjadilah welas asih dalam setiap tindakan, terjadilah keseimbangan antara lahir dan batin, terjadilah keselamatan bagi yang sedang kehilangan arah, terjadilah kekuatan bagi yang sedang memikul beban kehidupan, terjadilah cahaya kesadaran di dalam hati setiap anak manusia. Rahayu, 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 Ong Rahayu. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.